Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafli Istiqomah dengan NIM F1032231016. Saya dari kelas reguler B atau PPAPK. Di sini saya akan membahas mengenai permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Baik, masuk pada pembahasannya atau penjelasan dari permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Materi permintaan dan penawaran ekonomi ini diajarkan pada mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan ialah jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya, atau ceteris paribus. Masuk kepada hukum penawaran, itu juga jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya. 3. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang substitusi atau komplementer, pendapatan konsumen, selera dan referensi konsumen, ekspektasi harga di masa depan, dan jumlah penduduk. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi produksi, kebijakan pemerintah atau pajak, substitusi dan regulasi, kemudian ekspektasi harga di masa depan, dan jumlah produsen di pasar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan nomor 4, yaitu keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran pada suatu tingkat harga tertentu. Jika harga lebih tinggi dari keseimbangan, terjadi surplus atau kelebihan barang. Sedangkan jika harga lebih rendah, maka kelangkaan atau kekurangan barang. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kasus. Misalnya, jika harga ayam naik, banyak konsumen yang beralih ke ikan atau tahu sebagai alternatif. Hal ini menunjukkan hubungan permintaan dan harga barang substitusi. Capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep serta faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 2. Menganalisis peran dalam harga keseimbangan pasar. Yang ketiga, menggambarkan kurva permintaan dan penawaran dalam berbagai kondisi. Materi ini sangat penting dalam memahami dasar-dasar ekonomi dan bagaimana harga barang dan jasa ditentukan di pasar. Sebelum saya menutup materi pada hari ini, izinkan saya untuk membaca kesimpulan. Nah, kesimpulan pada hari ini yaitu permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menentukan harga dan jumlah barang atau jasa di pasar. Permintaan menunjukkan barang yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu, sedangkan penawaran mencerminkan jumlah barang yang disediakan oleh produsen. Interaksi antara permintaan dan penawaran menciptakan keseimbangan pasar yang terus berubah akibat faktor-faktor seperti harga, pendapatan, selera, dan kebijakan pemerintah. Nah, selain itu, untuk memahami ekonomi dengan lebih baik, mari kita terus belajar dan menganalisis bagaimana permintaan dan penawaran bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi, baik sebagai konsumen maupun calon pelaku usaha. Jangan ragu untuk membaca lebih lanjut, berdiskusi, dan mengamati fenomena ekonomi di sekitar kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.